akan memberikan buku kutipan akta nikah. Dengan kalian berdua menerima buku kutipan akta nikah ini, maka kalian sudah sah menjadi suami istri baik secara syariat Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan kalian berdua sudah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Sukamulya. Teriring doa, mudah-mudahan kalian berdua mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, serta dilanggengkan dalam pernikahannya bisiril Fatihah. Saya 1, 2, 3 lagi dari tahan 1, 2, 3. Itu yang ada fotonya. Buka. Oh nggak ada. Maju dempet. Lawan dikit. Lawan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Yang kita sama-sama hormati Bapak KUA Kecamatan Sukamulya, karena beliau ini tanpa beliau kita tidak bisa menikah, karena beliaulah pejabat yang paling tinggi dalam pernikahan. Pejabat yang kedua adalah wali yang saya hormati bersama keluarga dan rombongan. Nini Mami Sanak DJ yang saya hormati, pemuka agama, para asatis, pemuka adat yang sempat hadir dalam pernikahan adik kami ini, lalu Surya Kencana SPD dengan baik Sahdiani Lincar ini pada hari nikah. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang perkawinan maupun musiknya, seperti dulu musiknya. Izinkan kami untuk mengajak yang pelungguh membacakan suratul Fatihah kepada ayah beliau pengantin ini almarhum paman yang meninggal di usia lalu Surya Kencana ini adalah usia 5 tahun, dan almarhum beliau meninggal selesai sholat menjadi imam sholat Idul Fitri pada saat itu. Dan saya bangga pada hari ini adalah insya Allah menjadi pertemuan keluarga yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan almarhum, karena saya yakin pada hari ini kalau orang soleh meninggal, beliau hadir untuk menyaksikan putranya untuk dinikahkan, dan insya Allah beliau berada di tempat ini. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga beliau ditempatkan taman-taman surga Ratul Jannah dalam kuburnya dan dijauhkan dari segala sisa kubur api neraka. Ala hadhihi niyyah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Matur tampiasi. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi sehat, rahmat, nikmat, dan telah dibangkitkan kita dari kematian. Bahwa dari malam kita sudah mati, hari ini dibangkitkan dan tetap hadir untuk menyaksikan pernikahan dari adik-adik kami berdua ini. Semoga Allah mencatat kita ini adalah amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini ampurayan
nini mami sanak pije kadangkala ketika mengajak oleh para tuan guru, para ustaz, ketika menyebut nama baginda Rasulullah SAW seringkali kita tidak mengucapkan dan tidak sering kita sambut. Hadis kudusi mengatakan bahwa barang siapa hambaku yang paling miskin di muka bumi ini Allah, hambaku yang paling miskin, ketika orang menyebut selawat dengan ucapan atau menyebut baginda Rasulullah tidak disambut dengan sallallahu alaihi wasallam atau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu adalah hamba Allah yang paling pelit di muka bumi ini. Karena Allah selalu berselawat, malaikat selalu berselawat, dan orang-orang umatnya Rasulullah baru berkata beriman ketika sebut dengan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Dengan itu dalam sering pelungguh baca ketika orang azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mami-mami dia sanak DJ Ampurayan, perlu saya ingatkan dulu kepada adik kami ini berdua. Tadi maharnya adalah seperangkat alat sholat. Ini seringkali Ampurayan, seringkali kita ucap sebagai kesombongan bahwa saya ini Islam, selalu mengucapkan kadangkala Ampurayan harus pakaian alat sholat jadi pelengkap mas kawin baru kredit. Itu makna bahwa ketika Anda minta itu dan Anda memberi itu, harus baru boleh halal untuk melakukan hubungan suami istri adalah ketika engkau mengajarkan suami istrimu tentang sholat. Harus kesempurnakan mengajarkan istrimu untuk belajar sholat, baru boleh berhubungan. Ada juga mengatakan minta Al-Quran jadi mas kawin, itu karena kesombongan kadang-kala, tidak paham tentang makna daripada mas kawin itu. Ketika minta Al-Quran, maka kau harus baca satu Al-Quran itu dulu, baru kau boleh berhubungan. Jangan hanya ini Al-Quran, hanya ditonton. Alhamdulillah, tadi sudah saya sampaikan, ini adalah pernikahan keluarga. Insya Allah pernikahan yang soleh dan soleh. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Nanti ayatnya dibaca oleh KUA. Itu dalam surat An-Nur ayat 26, potongan ayat tengah-tengah. Itu di baris ke-25, ayat 15, ayat 11. Baris ke-11 dalam Al-Quran itu di halaman 352. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan baik. Itu potongan ayat. Nah, itu dalam surat An-Nur ayat 26. Nah, mudah-mudahan kalian berdua ini menjadi pasangan yang soleh dan soleha, yang sakinah mawaddah dan selalu kasih sayang dan cinta, tentunya tidak lupa melakukan ibadah dan membaca Al-Quranul Karim. Ini namanya perkawinan yang soleh dan soleha, sakinah mawaddah warahmah. Ini Al-Quran sudah jelas tadi dijelaskan, tapi tentunya yang pelonggoh nikah mari pengantin nikah lamun tersebut tadi sudah beliau menyampaikan tadi. Orang yang nikah 70 kali lebih afdol ibadahnya diterima daripada yang belum nikah. Lagu nikah pertama nikah, nenten kedua nampuraya. Kamu kedua nikah geram fitnah. Ini tadi beliau nyampaikan itu dan hadisnya sahih. Itu jangan sampai yang kelonggo nikah enggak ada pikiran, wah ini istri satu nikah 1 kali 70 kali. Kalau 2 kali 140. Nah ini kalau fitnah nih kampung raya. Jangan bilang wah Rasulullah mengajarkan kita menikah dengan surat An-Nisa ayat 3 itu. Tapi yang pelonggo lupa kadangkala. Baginda Rasulullah SAW menikah itu setelah Siti Khadijah meninggal. Makanya kalau ibu-ibu nih saya kasih tahu resepnya. Kalau ada suaminya mau minta lagi, kakak, mami, aku ikhlaskan kau menikah lagi. Jangan marah. Kalau marah itu malaikat turun 500 untuk berdoa tidak keselamatan perempuan itu. Tapi begini bunyinya, kakak saya ikhlaskan kamu menikah lagi, tapi jadikan aku Siti Khadijah dulu ya. Itu makna bahwa tunggu aku mati dulu baru boleh nikah. Nah itu baru boleh 2, 3.
karena bilang dapat si payu sudah pada masalah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menikah lagi setelah Siti Aisyah, Siti Fatimah itu meninggal baru. Nah ini ke khusus untuk pengantin ini karena kalian tadi mertuanya lalu adik saya ini begitu soleh membaca ini, maka kau harus jadi pemimpin dalam keluarga rumah tangga. Belajarlah dari kakak-kakakmu, gak usah jauh-jauh. Mohon maaf, kau belajar dari saya. Kalau istri marah-marah wajar, karena capek ngurus anak, nggak usah dibalas kalau istri marah. Wajar itu istri marah. Ini bapak-bapak mohon maaf, sering marah istrinya, wajar. Saya gambarkan sedikit. Sayyidina Umar itu adalah malaikat yang takut. Setan iblis pun takut Sayyidina Umar. Tapi ketika dia marah sama istrinya, dia menunduk. Takut kepada istrinya. Kenapa? Karena istri kita selalu ngurus anak kita, capek dia ngurus, maka harus. Tapi jangan baru saya kasih ini besok dia marah-marahin suaminya. Salah. Kau harus menjaga rumah tangga itu sakinah, nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya diawali dengan itu tadi, mas kawinmu adalah seperangkat sholat. Sebelum berhubungan suami istri, kau menjadi imam dulu untuk melakukan itu supaya kalian itu menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Yang berikutnya yang atas nama keluarga Ampura Agung-Agung Sinampura ini ke tempatnya memang disulap. Nah sederhana nih ke Ampuraya, makin nih mungkin covid berbani anu lalu nanti sana Ampuraya. Jadi harus kita sederhana, kanggo lebih lalu karena lebih lalu tiang bebau. Minta KUA itu pertama bebau. Ya aturan makin ditetapkan jadi tersangka minarak hak kena topet, maka kita yang ditangkap pertama. Untuk itu karena kesederhanaan ini Ampurayan Agung-Agung Sinampura tempat ini kemarin kurang lebih 5 hari disulap itu bangkat ya. Bangkat mau nike lah nike agak lah menukian nike ya liwat doang sopo sandal nike mau rombok 5 cm ya. Nah betapa nike. Nah itu untuk nike kadas kelinganan langkah pelunggu keluarga dari Muntung Baan. Karena keluarga Muntung Baan itu sesungguhnya banyak yang sudah mengenal. Karena tiang besar di Batu Mure nike di rumahnya almarhum Mitwar Ruslan juga namanya di Batu Mure ya. Nah perkawinan nike makin yang disebut dengan perkawinan Ampuraya nike yang singgung sedikit tentang perkawinan bangsawan itu adalah kita diukur dengan agamanya, tidak lagi karena ada baik, tidak ada lagi dengan lalunya, maka yang menentukan itu adalah kebangsawanan. Karena pemimpin kita yang jadi raja kita belum tentu dia punya lalu. Misalnya mungkin lalu Pak Sukiman, tidak ada lalunya, tapi dia adalah raja Lombok Timur, bupati, maka dialah pemuncuk bangsawan tertinggi di Lombok Timur ini. Untuk itu sekali lagi yang ingat, karena makin itu kebetulan pengantin mama nike punya lalu, yang pengantin dinanya punya baik, yang menentukan kebangsawananmu berikutnya adalah kamu adalah menjaga agamamu dengan baik. Itulah yang menunjukkan kita menjadi orang yang bangsawan. Seperti makin nike Tuan lalu Ma'rufin Mahruf, beliau adalah saya baca kedengar tadi sangat soleh, sangat baik, maka itulah bangsawan yang sempurna yang dalam dunia maupun di akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan. Ampura Agung-Agung Sinampura sekali lagi mengucapkan terima kasih atas langkah Pelonggo, keringanan Pelonggo untuk menyaksikan pernikahan, menjadi saksi pernikahan dari adik-adik kami ini. Semoga Pelonggo juga dicatat sebagai amal ibadah Pelonggo. Namun hari ini adalah Covid, masih agak ganas. Sebelum yang akhiri sambutannya ke tiang mau doakan Pelonggo untuk doa diri sendiri dan keluarga yang Pelonggo dengan doa Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Azizu, Ya Alimu, Ya Karimu, La hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ampurayan nike doa enggak yang hafal karena nike doa wabah
dan doa penyakit, untuk menghindar dari penyakit, baik itu penyakit yang dalam skala besar, skala kecil, atau Allah turunkan ke muka bumi ini. Itu doa tadi saya dapatkan dari Kiai besar, ulama besar namanya Kiai Maimun Zubair dan Hadratus Syekh Tuan Guru Turmuzi Badaruddin. Sekian, kalau ada yang kurang, yang salah, yang sampaikan ini adalah datang dari pribadi yang sendiri, dan mungkin ada setan iblis yang melekat pada diri kami. Tetapi kalau ada pernyataan yang benar yang saya sampaikan, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.